Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Yuyun Setiani. Cerita ini diberi judul Petaka Sandikala. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Mau tutup warung yuk, ujar tetangga Mbok Sireng. Iya Sri, wes sore. Mbok Sireng dengan tergesa-gesa membereskan dagangan. Lalu terlihat dua bocah kecil berusia 8 dan 9 tahun berlari masuk ke rumah Mbok Sireng. Dalu mlebu toleh genduk, seru Mbok Sireng kemudian menutup jantang kayu penutup warungnya. Mbok, Mbah Rahayu kok belum pulang ya? Tanya Tole pada si Mbok. Paling mbakmu masih di musola Le. Mungkin habis maghrib pulangnya bareng temennya. Hayo masuk. Mbok Sireng mengajak kedua bocah itu masuk ke dalam. Azan maghrib terdengar berkumandang merdu. Suasana desa Mekarsari tampak sunyi lenggang ketika menjelang sandekala. Di musola terlihat ada dua orang gadis yang tengah sibuk berwudu di kamar mandi belakang musola. Ning, sudah belum wudunya? Gadis yang tak lain adalah Rahayu tampak berdiri di luar kamar mandi. Duluan saja yuk, aku masih bersih-bersih dulu. Nining berseru dari dalam kamar mandi. Yo wes, aku nunggu di dalam ya. Rahayu menjawab lalu berjalan menuju ke dalam musola. Gadis manis berusia 8 tahun itu melangkah dengan membawa kain di dalam kantong kresek, lalu masuk ke ruangan ganti di sebelah kanan kamar wudhu. Saat dirinya lewat di samping kamar ganti, selintas dia melihat ada yang berdiri di bawah pohon mangga. Nini ngapain dia berdiri di sana? Rahayu mengeritkan keningnya dengan melangkah menghampiri Nining yang berdiri di sana. Ning, ayo masuk, sandikala loh, tak baik di luar sendirian. Ujar Rahayu dengan menarik tangan sosok Ning yang terdiam mematung di bawah pohon mangga. Tapi Nining hanya tersenyum diam, dan saat Rahayu mencoba mengajak lagi temannya ke dalam, tiba-tiba, "Yuh, ngapain di sana?" Suara yang tak asing baginya terdengar dari depan halaman musola. Rahayu merasa seperti mau copot jantungnya saat melihat Nining yang lain memanggilnya di tempat yang berbeda. Loh, itu? Rahayu kaget bukan main saat melihat temannya ada di depan musola. Lalu, ini siapa? Rahayu menoleh ke arah Nining yang tadi berada di bawah pohon mangga. Tetapi dirinya tidak melihat siapa-siapa di sana. Dengan penuh rasa heran bercampur merinding, gadis itu berlari menghampiri Nining di depan halaman. Semua terjadi begitu singkat. Setelah selesai sholat, warga dan Pak Ustadz terlihat meninggalkan musola dan mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah Rahayu dan Nining yang masih membereskan tikar musola. Ya, kedua gadis itu memang bertugas sore ini sebagai jatah piket selaku kelompok remaja Islam masjid. Semua telah selesai dan keduanya bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Tetapi saat keduanya hendak melangkah, tiba-tiba, Assalamualaikum, permisi, bolehkah saya menumpang sholat di sini? Suara itu datang dari seorang wanita yang mengenakan kerudung merah. Rahayu dan Nining terkejut, tetapi mereka hanya mengangguk lalu mempersilakan wanita asing itu masuk ke dalam musola. Keduanya pamit karena hari sudah gelap. Sementara si wanita tampak berdiri dan mulai melaksanakan sholat maghrib. Yuk, dari mana bule itu? Apa musafir atau orang baru ya di sini? Tanya Nining saat di perjalanan pulang. Bisa jadi Ning, jawab Rahayu singkat. Tetapi saat kedua gadis itu melintas area perkebunan yang tidak jauh dari musola,
Keduanya seperti mencium bau amis yang menyengat bercampur dengan bau kapur barus. Bau busuk banget yuk. Nining menutup hidungnya. Bau busuk semakin kuat terasa, dan tak lama terdengar suara kentongan di ujung desa, membuat keduanya sontak berlari menuju ke sana. Ketiwasan, ada Rojopati, ketiwasan. Seru ramai dari warga memecah keheningan di desa Mekarsari malam itu. Warga terlihat berkumpul di depan sebuah rumah, dan berkerumun Rahayu juga Nining langsung menghambur berlari menuju kerumunan warga. Betapa mata kedua gadis itu terbelalak saat melihat sosok tubuh yang terkapar dengan perut yang menganga, terluka mengenaskan. Salah seorang warga tewas malam itu. Samsudin! Kedua histeris saat melihat sosok mayat yang terkapar dengan begitu mengenaskan. Teriakan dan tangisan histeris terdengar dari keluarga korban yang menyaksikan kematian tragis Samsudin. Rahayu merasa kepalanya pusing saat berada di tengah kerumunan warga. Tubuhnya terasa melayang-layang, matanya mulai terbayang-bayang, dan di saat itulah Rahayu melihat sekelompok orang berjubah hitam datang ke arah mayat Samsudin, lalu membawa Sukma laki-laki itu pergi. Yuk, kenapa yuk? Suara Nining terdengar di telinganya, tetapi entah kenapa terasa berdengung dan jauh. Brek. Rahayu jatuh ambruk tak sadarkan diri. Sebelum gadis itu jatuh, bibinya bergumam aneh dan berkata, Lampor, Sandikolo. Menit berikutnya Rahayu tersadar, didapati dirinya sudah berbaring di amben kayu rumahnya. Ada dua orang warga yang terlihat duduk menemaninya. Tak lama muncullah Mbok Sireng dari dapur membawa kendi berisi air putih. Genduk sudah sadar, Mbok. Semoga dia baik-baik saja. Kami mohon pamit karena masih harus membantu di rumah duka. Tutur seorang warga yang tadi membawa pong tubuh Rahayu saat pingsan. Njeh, matur suwun pur, ucap Mbok Sireng yang kemudian mengantarkan kedua warga itu ke depan pintu. Nduk, apa kamu melihat keanehan itu lagi? Ucap Mbok Sireng seraya mengelus rambut gadis manis itu. Iya Mbok, entah kenapa setiap ada warga yang meninggal saat Sandikolo, pasti sengaja atau tidak, saya selalu melihat makhluk-makhluk itu, Mbok. Ujar Rahayu dengan menghela nafas yang berat. Ada apa dengan diri saya, Mbok? Rahayu menangis terisak. Mbok Sireng lalu memeluk gadis itu dan menenangkannya. Sing sabar, Nduk. Gusti Allah sudah mengatur semuanya. Kita hanya hamba yang menjalani kehidupan. Kita tidak tahu apa-apa, Nduk. Ujar wanita tua itu diiringi tetesan air mata. Saat keduanya masih terhanyut dalam suasana haru, tiba-tiba suara pintu depan digedor paksa begitu kuat terdengar. Mbok Sireng mendekap erat tubuh Rahayu, menutup mulut rapat-rapat. Keringat dingin bercucuran dan dari luar rumah terdengar suara ramai orang-orang seolah memanggil Rahayu untuk keluar. Lepaskan saya, Mbok, biar saya lihat siapa di luar. Ujar Rahayu penasaran. Shh, jangan, Duk. Kamu diam di sini. Mbok mohon tetap di sini. Setengah berbisik Mbok Sireng berkata. Tetapi Rahayu menolak, bahkan menepis tangan Mbok Sireng yang merangkulnya. Gadis itu bergegas menuju pintu depan lalu membukanya. Pintu terbuka. Angin tiba-tiba bertiup kencang menerpa wajah dan rambut Rahayu yang berdiri di depan pintu. Di depan tampak terlihat ada 8 orang berjubah hitam yang berdiri tanpa menjejak tanah menatap Rahayu dengan tatapan angker mengerikan. Lampor, mau apa kalian datang kemari? Suara Rahayu beradu di tengah deru angin yang kencang. Pergi dari sini, atau akan kuambil jiwa orang-orang yang dekat denganmu. Orang berjubah hitam itu berkata.
Apa maksudmu menyuruh aku pergi? Kau bukan bagian dari mereka. Kau bukan keturunan manusia. Kau jiwa pengganti. Sosok itu kembali menggeram marah. Tetapi di saat suasana masih riuh oleh deru angin, tiba-tiba Mbok Sireng dari dalam rumah menghambur berlari merangkul Rahayu. Dan... Mbok, tidak, jangan! Suara teriakan Rahayu mengiringi jerit kematian Mbok Sireng yang dihabisi oleh sosok berjubah hitam itu. Mayat Mbok Sireng terkapar dengan perut jebol terburai. Terdengar tawa mengerikan dari makhluk lampor yang seketika itu menghilang dari tempat itu. Rahayu menjerit histeris. Jerit mayat hati terdengar di kesunyian malam. Warga yang berada di rumah duka sontak berlari berdatangan ke arah di mana Rahayu berada. Gusti Allah, Mbok Sireng tewas. Sudah 2 warga meninggal dunia dengan sangat tragis. Jelas peristiwa itu menjadi momok yang menakutkan bagi semua penduduk desa. Mereka kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Rahayu yang baru saja kehilangan sosok Mbok Sireng begitu terpukul karena Mbok Sireng adalah orang tua yang mengasuhnya sedari kecil. Kendati pun dirinya tahu kalau wanita tua itu bukanlah orang tua kandungnya. Di sampingnya duduk 2 orang bocah kecil yang terlihat begitu sedih. Direngkuhnya tubuh mungil kedua bocah itu, dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Mbak, kenapa sih Mbok tinggalin kita ya? Ujar bocah lelaki yang akrab dipanggil Tole. Rahayu tidak bisa membendung air matanya. Dirinya ikut terisak sedih. Sekuat apapun dirinya mencoba untuk tegar di hadapan kedua adik angkatnya itu. Tetapi sia-sia, rasa kehilangan membuat dirinya goyah dan lemah. Sudah 7 hari semenjak kejadian itu, kini Rahayu mencoba melanjutkan hidup dan mengurus kedua adiknya dengan segenap jiwa raga. Kala nuwun, yu, Rahayu. Dari pintu depan terdengar suara memanggil Rahayu. Monggo. Rahayu bergegas membuka pintu. Oh, Mbak Satirah, ada apa ya? Tanya Rahayu saat melihat seorang ibu muda datang dengan menggendong anaknya. Begini yuk, saya disuruh Pak Ustadz dari kampung sebelah mengantarkan uang kas untuk membeli peralatan di musola. Kamu yang ke pasar ya? Ujar ibu muda yang bernama Satirah itu sembari menyerahkan amplop putih yang berisi uang. Setelah berbasa-basi, wanita itu pamit pulang. Tetapi Rahayu yang menatap kepergian wanita itu merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Entah apa dirinya pun tidak tahu. Pada sore harinya, sepulang dari pasar, Rahayu membawa barang belanjaan berupa peralatan musola untuk ditaruh di tempat itu. Saat gadis itu masih sibuk berbenah dan merapikan tikar di musola, tiba-tiba ada yang menepuk bahunya. Boleh saya bantu, Nduk? Suara lembut terdengar mengagetkan gadis itu. Lalu dirinya menoleh ke belakang, tampak wanita berkerudung merah tersenyum padanya. Sendirian saja beres-beresnya kamu, Nduk? Tanya wanita itu lagi, seraya ikut merapikan tikar yang masih tergulung di plastik. Iya bule, teman saya sedang ke kota, jadi saya sendiri yang beres-beres. Jawab Rahayu, tatap matanya penuh selidik ke arah wanita yang baru dilihatnya. Maaf bule, kalau saya bertanya, sepertinya bule orang baru ya? Maaf bule, karena saya baru 2 kali melihat bule. Rahayu bertanya tetapi dengan menunduk malu. Wanita itu tertawa renyah, lalu perlahan mengulurkan tangannya mengajak Rahayu bersalaman. Kenalkan, nama saya Lastri. Saya dari Purworejo dan tinggal di desa sebelah. Ujar wanita bernama Lastri dengan begitu ramah. Saya Rahayu bule. Rahayu membalas uluran tangan wanita itu. Tetapi saat mereka berjabat tangan, air muka wanita itu tiba-tiba berubah seperti merasa ada sesuatu yang aneh pada diri Rahayu.
Weton Selasa Kliwon. Lastri membatin. Wanita itu menatap tajam ke arah Rahayu. Tetapi wanita itu dengan segera mengalihkan pembicaraan. Kapan-kapan saya boleh main ke rumahmu, Nduk? Boleh saja, Bule, silakan. Tapi harap maklum rumah saya jelek, jawab Rahayu dengan menunduk malu. Ya nggak apa-apa, Nduk. Yang penting itu silaturahmi, bukan tentang bagus ndaknya tempat kita. Yowis, saya pulang ya, sudah mau sore, Nduk. Assalamualaikum. Lastri mohon diri seraya mengucapkan salam. Rahayu yang baru selesai membereskan tikar-tikar masjid segera bersiap-siap untuk pulang ke rumah karena terlihat waktu sebentar lagi menjelang maghrib. Di tempat lain, seorang wanita sedang berada di sebuah area ladang jagung. Terlihat masih sibuk mengikat batang jagung yang dipangkas untuk makanan kambing. Beberapa ikat batang jagung sudah siap untuk dibawa pulang, dan wanita itu tidak menyadari kalau hari sudah semakin beranjak gelap. Sepanjang jalan wanita itu berjalan, seolah dirinya merasa seperti ada yang mengikuti. Sesekali, wanita itu berhenti dan menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Dan ketika wanita itu mulai mendekati perbatasan hutan. Satira, Satira. Suara berat dengan perlahan memanggilnya. Wanita itu berhenti saat mendengar seseorang memanggil namanya. Tiba-tiba ada suara geraman, kemudian berganti dengan gemuruh yang sangat menyakitkan di gendang telinganya. Siapa itu? Satira dengan gemetar penuh rasa takut memandang ke sekeliling tempat itu. Mata wanita itu terbelalak, tubuhnya gemetar, lututnya tiba-tiba terasa begitu berat, bagaikan terpatri di bumi. Mulutnya menganga dengan sangat ketakutan saat melihat di depannya ada 8 bayangan hitam dengan kuku-kuku runcing yang tiba-tiba menyerang dan menghujam perutnya. Jeritan erangan terdengar dari mulut wanita itu. Tubuhnya ambruk ke tanah dan tidak berkutik lagi. Jatuh lagi korban di saat Sandikolo. Kali ini Satira yang menjadi korban. Sementara Rahayu yang sedang berwudu di sumur belakang rumah kembali merasakan pusing dan tubuhnya limbung. Sama seperti sebelumnya, gadis itu jelas melihat dengan mata batinnya saat sosok lampor berjubah hitam itu membawa paksa jiwa Satira dari tubuhnya. Satira, tidak mungkin Mbak Satira yang jadi korban berikutnya. Gadis itu merasakan tubuhnya lemas dan tanpa sadar, gadis itu sudah terduduk dalam keadaan pingsan. Setelah tragedi kematian warga yang beruntun, Kepala Desa Mekarsari memutuskan untuk mencari solusi dengan meminta bantuan kepada Pak Ustadz dari desa sebelah. Dan juga meminta para warga untuk lebih berhati-hati bila sudah menjelang maghrib, harus sudah masuk ke rumah sebelum Sandikolo. Malam ini, takjiah ketika korban dilaksanakan di musola. Semua warga yang ikut dimintai sudah berada di musola sebelum maghrib, sesuai permintaan Pak Ustadz. Rahayu bersama Nining serta kedua adiknya ikut berangkat ke musola, karena tak mungkin Rahayu meninggalkan kedua adiknya di rumah saat dirinya sedang mendapat tugas piket malam ini. Semua petakjiah sudah berkumpul di aula musola. Pada maghrib acara pembacaan doa-doa dimulai. Rahayu juga Nining sibuk menata hidangan di bagian ruang belakang musola. Yuk, tak tinggal sebentar yo, aku mau ke belakang mau pipis. Nining berkata dengan sedikit berlari menuju kamar kecil di musola bagian belakang. Nining yang sudah selesai buang air kecil merasa lega, lalu bergegas menuju ruangan di mana Rahayu masih sibuk menata hidangan. Tetapi saat Nining hendak masuk ke dalam, dirinya melihat ada seseorang yang berdiri di samping kamar kecil. Sosok wanita berkerudung merah tersenyum ke arahnya. Seperti terhipnotis, Nining perlahan berbalik arah, kemudian mendekati sosok wanita yang berdiri itu. Kemarin, Duk, boleh aku pinjam ragamu?
bantu aku, Nduk, untuk melaksanakan tugasku. Suara lembut sosok berkerudung merah itu begitu lirih. Lalu beberapa menit berikutnya, bayangan sosok itu sudah masuk dan menyatu ke tubuh Nining. Kok lama sekali? Sedang apa sih si Nining? Ujar Rahayu sembari menoleh ke arah ruang belakang. Dari arah pandangnya, Rahayu melihat sosok Nining muncul lalu duduk di sisi Rahayu. Walah Ning, tak tunggu loh. Ayo kita bagikan hidangan ini ke depan. Ajak Rahayu tanpa curiga sedikit pun akan perubahan yang terjadi pada diri temannya. Setelah membagikan hidangan ke para petakziah, kedua gadis itu kembali ke ruangan itu dan membereskan sisa-sisa makanan dan juga merapikan tikar. Yuk, badanku rasanya ndak enak. Aku pulang dulu ya. Kamu sakit, Ning. Ya sudah, bareng aku aja, tak anterin yuk. Nggak usah yuk, aku pulang sendiri aja. Setelah itu, Nining beranjak bangun lalu melangkah pergi lewat pintu belakang musola. Rahayu yang merasa kasihan, lalu mengikuti temannya dari belakang dengan mengambil jarak, takut kalau terjadi apa-apa pada Nining. Loh, kok Nining lewat sana? Rahayu merasa heran melihat temannya yang katanya hendak pulang, tapi malah menuju ke arah lain. Nining semakin jauh meninggalkan desa. Gadis itu berjalan di tengah gelapnya malam, lalu masuk ke dalam hutan di ujung perbatasan desa. Mau apa Nining masuk ke hutan itu? Ujar Rahayu yang masih terus mengikuti dan mengawasi Nining dari belakang. Gadis itu bersembunyi di balik semak-semak. Matanya merincing memperhatikan apa yang akan terjadi di tempat itu. Nining menghentikan langkahnya, lalu sejenak terlihat menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak berapa lama kemudian, "Heh, lampor keparat, keluar kalian!" Tiba-tiba, Nining berseru membentak memanggil sosok lampor. "Keluar!" Tubuh Nining tampak bergetar hebat. Gadis itu kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas. Dan tiba-tiba, dari kedua telapak tangannya muncul cahaya berwarna merah menyala yang merambat sampai batas sikunya. "Nining, apa yang terjadi padamu?" Rahayu hampir saja kelepasan bila dirinya tidak sadar. Lalu gadis itu menutup mulutnya dengan tangannya. Sosok Nining masih berdiri mematung, seolah menunggu sesuatu. Tak lama setelah itu, terdengar suara gemuruh riuh aneh, diiringi munculnya 8 sosok bayangan berjubah hitam yang melayang di udara, lalu berdiri di hadapan Nining. Sudah, cukuplah. Nyalimu melawanku, Samira. Sosok yang tak lain adalah setan lampor itu berkata. Sekejap mata, bayangan berjubah hitam merengsek menyerang ke arah Nining dengan kukunya yang runcing. Tetapi dengan begitu mudah, Nining mengelak. Lalu dentuman keras terdengar. Hawa panas terasa membakar. Sementara para setan lampor itu terlihat mundur dan menghindari serangan sosok Nining yang sedang kerasukan. Samira. Dengan melesat kembali, pala lampor itu menyerang Nining. Tetapi sungguh luar biasa lagi. Gadis itu melesat melayang di udara. Tetapi keanehan terjadi. Tangan Nining dengan gesit menghantamkan pukulan ke arah para lampor dan para lampor itu seolah terhempas dan terpental. "Aku datang untuk meminta jiwa anakku, lampor," Nining berseru lantang. Tidak semudah itu, Samira. Sudah menjadi sumpah kami sampai kami menghabisi seluruh penduduk desa ini dan meminta kembali tempat kami yang telah direbut paksa oleh Kiai Abdullah ayahmu. Lampor itu berkata dengan penuh amarah. Dan kelak anakmu akan kami jadikan pemimpin kami bila manusia-manusia itu telah kami habisi. Anakmu
adalah jiwa pengganti dendam kami pada ayahmu. Wajah Nining yang dirasuki Samira berubah sangar memerah ketika mendengar Lampor akan meminta jiwa anaknya sebagai pemimpin bangsa jin kafir itu. Dan terjadilah peristiwa di luar nalar akal sehat. Tubuh Nining tiba-tiba berubah membesar. Rambutnya menjadi panjang gimbal. Merayap dari mulutnya menganga, menjulur lidah panjang. Gigi-giginya meruncing tajam. Sorot mata merah menyala, memancarkan sinar dendam dan hasrat iblis yang tak terkendali. Astagfirullah ya Gusti, apa itu? Rahayu yang masih berada di persembunyiannya merasa ngeri dan jerih melihat makhluk apa yang sebenarnya ada di tempat itu. Wewe Gombel, akhirnya kau tampakkan wujud aslimu. Ayo, lawan aku Lampor Sadikala. Suara tawa disertai geraman, lalu secepat kilat Lampor itu kembali menyerang sosok jelmaan Wewe Gombel Samira. Dua sosok jin kafir itu bertarung dengan segala kemampuannya. 1 lawan 8 tidak membuat Wewe Gombel Samira mundur hingga pada menit berikutnya. Panas! Aneh, tiba-tiba jeritan kepanasan terdengar dari kedua jin kafir yang tengah bertarung seperti ada sebuah kekuatan yang menghantam mereka. Lampor juga Wewe Gombel terpental mundur. 8 wujud perewangan iblis itu lenyap di telan malam. Sementara sosok Wewe Gombel kini telah berubah menjadi sosok Nining yang jatuh terkapar di tanah. Rahayu yang merasa sudah aman, sontak berlari menghampiri Nining yang terkapar tak berdaya. Gusti Allah, lindungi sahabatku. Gadis itu dengan segera mengangkat tubuh Nining dan bergegas membawanya pergi dari tempat itu. Saat Rahayu masih berada di tengah perjalanan menuju pulang, langkahnya terhenti saat melihat ada seseorang yang berdiri menghadang jalannya. Bule Lastri. Rahayu terkejut saat melihat seorang wanita berkerudung merah tengah menatapnya dengan sendu. Duk, kenapa temanmu? Hayo, saya bantu, kasihan dia. Ujar Lastri lalu mengambil tubuh Nining dari papahan tangan Rahayu. Apa bule kuat bawa teman saya? Iya nak, bule kuat, ujar Lastri seraya memapah Nining dengan satu tangannya. Rahayu bersyukur karena bertemu Lastri yang membantunya. Dan malam ini Rahayu meminta Lastri untuk bermalam di rumahnya karena dirinya tidak enak hati bila membiarkan orang baik seperti Lastri pulang sendirian malam-malam. Setelah Nining tertidur, Rahayu mempersilahkan Lastri beristirahat, tetapi tanpa sepengetahuan gadis itu, Lastri memandangi dirinya seolah ada kerinduan yang tertahan sejak lama. Lalu, air mata wanita berkerudung merah itu mengalir deras diiringi isak tangis. Bule menangis? Apa bule sedang punya masalah? Tanya Rahayu. Iya, Nduk. Bule rindu anak bule. Dia mungkin sudah seusiamu. Lastri lalu memeluk Rahayu. Dengan lembut Rahayu mengelus punggung wanita itu. Di mana anak bule berada kiranya? Tanya Rahayu seraya mengusap air mata di pipi Lastri. 18 tahun yang lalu dia diculik dan bayiku dihanyutkan ke sungai. Dengan terisak Lastri bercerita. Maafkan saya bule bila membuat bule jadi teringat anak bule yang hilang. Rahayu pun ikut menangis. Apakah ada petunjuk atau tanda yang ada pada anak bule saat itu? Siapa tahu saya bisa membantu mencari keberadaan anak bule bila dia masih hidup. Tutur Rahayu seraya menatap wajah Lastri penuh kesungguhan. Dalam hati Lastri, dirinya sudah tahu kalau Rahayu adalah anaknya. Lalu dengan mengusap air mata, Lastri berkata, anak saya memiliki andeng-andeng di paha sebelah kiri
dan lahir pada malam Selasa Kliwon. Jelas Lastri, sontak itu membuat jantung Rahayu berdegup kencang. Lagi-lagi dipandangnya wanita ayu di depannya ini. Rahayu perlahan melepaskan pelukannya, lalu beringsut mundur duduk di kursi. Rasa tak percaya begitu menderanya. Bagaimana mungkin ciri-ciri itu bisa sama dengan ciri-ciri yang ada pada dirinya? Melati, anakku. Lastri bergumam, penuh kepedihan dalam hatinya. Pagi ini, Nining sudah terlihat pulih dan sehat. Setelah sarapan, Nining pamit pulang. Dirinya sama sekali tidak sadar akan kejadian semalam di tengah hutan. Rahayu juga tidak menceritakan apa yang dia lihat. Baginya cukup disimpan dalam hati. Yang terpenting adalah sahabatnya dalam keadaan sehat walafiat. Toleh, Genduk, sudah sarapan belum? Kalau sudah nanti Mbak antar ke sekolah ya. Rahayu berkata sambil mempersiapkan sepeda ontel di samping rumah. Sementara Lastri tadi subuh sudah pergi. Lastri berpesan nanti sore dirinya akan bertandang lagi ke rumah Rahayu. Karena alasan wanita itu hari ini ada keperluan mendadak. Mbak, bule cantik itu kok ndak kelihatan ya? Tanya Toleh yang sudah naik ke jok sepeda ontel. Sudah pulang dek, nanti sore bule kesini lagi menemani kita. Jawab Rahayu sambil mengayuh sepedanya. Nanti Mbak jemput ya pulang sekolah. Kalian tunggu Mbak di warungnya Pak Suraji seperti biasa. Ingat, jangan kemana-mana sebelum Mbak datang. Kalimat itu hampir setiap hari diucapkan Rahayu, mengingat kedua adiknya agar tidak lupa. Setelah memastikan kedua bocah kecil itu masuk ke dalam sekolahan, Rahayu memutar arah sepedanya lalu pulang ke rumah. Di tengah jalan, Rahayu yang dengan santai mengayuh sepedanya dikejutkan dengan suara yang memanggilnya. Duk, tunggu. Suara itu membuat Rahayu menoleh kemudian menghentikan laju sepedanya. Mbak Karti, mau kemana? Tanya Rahayu. Saya dari pasar yuk. Boleh numpang naik sepeda? Saya kecapean, Duk. Tutur wanita hamil itu. Monggo Mbak, saya juga mau pulang. Mas Pardi ndak nganter Mbak? Tanya Rahayu. Lalu wanita hamil itu naik ke jok belakang sepeda itu. Masmu lagi ke kabupaten yuk. Lagi ngurus surat keterangan tidak mampu buat lahiran Mbak nanti. Ujar wanita hamil itu. Rahayu hanya mengangguk, lalu terus mengayuh sepedanya menuju ke kampung mereka. Mereka sudah sampai ke tujuan. Setelah mengantar Karti, Rahayu kembali ke rumahnya. Jam 5 sore, cuaca terlihat mulai mendung disertai angin yang lumayan kencang. Gemuruh guntur terdengar menandakan akan turun hujan. Kita beralih ke rumah Karti. Wanita itu terlihat cemas menanti kedatangan suaminya. Sudah sesore ini tetapi Pardi tak kunjung pulang. Mas Pardi kok belum datang? Mana mau hujan begini? Piye iki? Raut wajah cemas begitu tampak menyelimuti wanita ini. Hari semakin gelap menuju sandikala. Saat Karti masih menyalakan lampu di rumahnya, dari pintu depan terdengar suara ketukan dan suara memanggilnya. Karti, buka pintunya. Siapa itu? Apa Mas Pardio? Karti bergegas menuju pintu depan. Pintu terbuka dan apa yang dilihat wanita itu sungguh di luar dugaan. Bukannya sosok Pardi yang dia harapkan pulang, tetapi yang ada adalah sosok berjubah hitam dengan sangat mengerikan. Tidak, jangan. Karti tersudut mundur dengan sangat ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan matanya melotot saat melihat sosok berjubah hitam yang tak lain adalah Lampor Sandikala, kini seperti bersiap-siap dengan kuku runcingnya. Saat detik-detik kematian yang siap merenggut nyawanya, dan saat Lampor itu bersiap menghujam perut buncit wanita hamil itu, tiba-tiba ada sosok tinggi besar dengan rambut gimbal yang menyerang sosok Lampor di depan pintu rumah Karti.
Parah, Samira. Lampor marah besar saat mengetahui kalau Wewe Gombel jelmaan Samira yang menggagalkan niatnya mengambil jiwa Karti. Lagi-lagi, kedua musuh bebuyutan itu beradu ilmu dan bertarung. Sementara Karti yang ketakutan setengah mati hanya bisa merunduk bersembunyi di bawah meja dengan menangis sesenggukan. Entah berapa lama kedua makhluk jin itu berkelahi hingga terdengar suara pekikan dan geraman makhluk berjubah hitam itu yang kemudian lenyap di telan malam. Kini yang terdengar hanya suara mengerikan dari sosok Wewe Gombel yang berada di hadapan Karti. Dengan mata telanjang, Karti melihat sosok itu mendekatinya dan kemudian melesat pergi dengan meninggalkan suara gebrakan pintu depan yang tertutup dengan suara keras. Gusti Allah, makhluk apa itu ya Allah? Di mana Mas Pardi? Isak tangis ketakutan terdengar dari mulut Karti. Wewe Gombel jelmaan Samira kini sudah berada di samping rumah Rahayu. Tubuhnya perlahan mengecil dan berubah menjadi sosok wanita berkerudung merah. Tetapi tanpa disadari, ada sepasang mata yang menyaksikan semua itu. Seorang bocah laki-laki yang tak sengaja mengintip di balik bilik bambu rumah Rahayu. Jadi, bule yang baik itu hantu. Ih, serem. Tole adik Rahayu kemudian bersembunyi di balik selimut. Malam kelam disertai hujan yang lumayan deras semakin membuat kesan mengerikan di desa Mekarsari. Dan di derasnya malam, tampak ada sorotan cahaya lampu motor yang terlihat melaju di hutan perbatasan. Dua orang terlihat di atas motor dengan baju basah kuyup. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba terdengar gemuruh riuh ramai disertai munculnya 8 sosok lampor berjubah hitam dengan melayang melesat ke arah kedua orang yang tengah berada di atas motor. Astagfirullah, itu apa Pak Ustadz? Tanya pengemudi motor berseru dengan rasa takut teramat sangat. Sosok lampor itu melayang-layang di udara, siap dengan kuku runcingnya yang kapanpun bisa menghujam ke perut korbannya. Ayo Pardi, bacalah ayat suci. Jangan takut, Allah selalu melindungi kita. Ujar pria berkopiah putih, lalu terlihat mengenadah kedua tangannya. Lalu dari bibirnya terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Suami Karti mengikuti perintah pria berkopiah putih yang tak lain adalah Pak Ustadz. Keduanya sangat khusyuk membaca kalam Allah. Sementara sosok lampor itu terlihat berputar-putar, seolah merasakan ada kekuatan luar biasa yang menghantam ke arah mereka. Lampor-lampor itu berteriak kepanasan, dan tuman cahaya putih menyilaukan telak menghantam mereka. Beberapa detik kemudian, terdengar suara menggema disertai erangan kemarahan dari sosok jin kafir itu. Manusia keparat, aku belum kalah. Tunggu pembalasanku. Kemudian suara itu lenyap di tengah gelapnya malam dan derasnya hujan. Alhamdulillah ya Allah. Pak Ustadz juga Pardi berucap syukur. Lalu mereka kembali naik ke motor, kemudian pergi dari tempat itu. Setelah sampai ke rumah Pardi, meminta Pak Ustadz untuk singgah sampai menunggu hujan reda. Dari dalam rumah terdengar suara Karti menangis. Dengan tergesa-gesa, Pardi menghampiri istrinya yang masih bersembunyi di bawah kolong meja. Dok, kamu kenapa menangis di bawah kolong meja? Ini aku sudah pulang. Pardi yang melihat istrinya menangis ketakutan langsung memeluk istrinya. Mas, tadi ada setan, Mas. Isak Karti terdengar begitu memilukan. Sudah Dok, tidak apa-apa. Sudah ya, jangan menangis lagi. Nggak enak ada Pak Ustadz di sini. Tutur Pardi lalu menuntun istrinya ke ruang depan menemui Pak Ustadz yang berada di sana. Bener, Mas. Tadi ada yang ketuk pintu waktu maghrib. Lalu aku buka, aku kira Mas yang datang. Tapi itu mereka mau menyerang aku. Kukunya panjang dan runcing, Mas.
Karti tak meneruskan ceritanya lalu kembali menangis. Tapi sebelum setan itu menyerang aku, ada setan lain yang datang. Mereka gelut, Mas. Tapi setan yang satunya ndak jahat, Mas. Maksudmu setannya ada 2? Iya, Mas. Setan perempuan besar tinggi, badannya serem juga. Setan itulah yang menyelamatkan aku. Bener, Pak Ustadz. Itu yang saya lihat dengan mata kepala saya. Karti lalu menatap dengan meyakinkan ke arah Pak Ustadz yang sejak tadi menyimak ceritanya. Wewe gombel Samira. Guman Pak Ustadz. Sontak membuat Pardi juga istrinya menatap pria tampan itu dengan penuh rasa tak percaya. Wewe gombel Samira, apa benar cerita itu ada, Pak? Tanya Pardi. Iya, Samira itu wanita baik hati. Semua terjadi 18 tahun lalu, saat bayinya diculik dan akan ditumbalkan oleh seseorang yang memiliki perjanjian dengan Lampor. Kalian tahu siapa orang itu? Pardi juga istrinya menggelengkan kepala dengan wajah masih terkesima. Orang itu adalah mertua Samira, yang memang mereka adalah penganut aliran sesat, jauh dari Purworejo. Mereka mencari tumbal bayi merah yang jauh dari asal mereka. Lalu bagaimana ceritanya Samira bisa jadi wewe gombel, Pak Ustadz? Tanya Pardi yang semakin penasaran. Arwah Samira sebenarnya sudah tenang di sisi Allah. Sementara sosok wewe gombel itu adalah jin kafir yang menyerupai Samira. Jin kafir bisa merekam apapun kejadian yang menimpa Samira di masa lalu. Bahkan mereka bisa menjalankan apa yang belum terselesaikan oleh Samira semasa hidupnya. Sudah pasti, kehadiran Samira di desa ini ada alasannya. Jin korinya mencari orang-orang yang sudah menyiksanya hingga tewas, dan juga mencari anaknya. Entah kenapa di hati saya yakin, anak Samira masih hidup dan berada di desa ini. Astagfirullah. Pak Ustadz, tolong kami dan selamatkan desa ini dari serangan Lampor. Pardi berkata memohon pada Pak Ustadz. Jangan meminta tolong pada aku, Pardi. Tempat kita memohon pertolongan hanya Allah semata. Dan saya mohon beritahu seluruh warga desa, bila menjelang maghrib utamakan membaca Al-Quran sebelum melaksanakan sholat. Baiklah, saya mohon undur diri pulang. Ingat Pardi, kunci pintu rapat-rapat dan jangan keluar kalau ada yang mengetuk pintu. Pak Ustadz kemudian mohon diri setelah memberi pesan dan wejangan pada Pardi juga istrinya. Malam merangkak semakin hening. Pak Ustadz yang masih berada di perjalanan dengan santai mengendarai motornya. Saat dirinya memasuki perbatasan desa antara desanya dan Mekarsari, tampak tersorot oleh lampu motor. Ada seseorang yang berdiri di bawah pohon beringin yang berdampingan dengan gerdu pos ronda yang sudah tak terpakai. Pak Ustadz menghentikan laju motornya dan sejenak menoleh ke arah orang itu. Di bawah pohon tampak berdiri seorang wanita dengan mengenakan kerudung merah yang memandang tersenyum ke arah Pak Ustadz. Assalamualaikum Mas Ilham. Sosok wanita yang tak lain adalah Astri menyapa lembut Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Samira, benarkah itu dirimu? Tanya Pak Ustadz saat melihat wajah wanita ayu itu. Apa yang membuat kau kembali ke desa ini, Samira? Tanya Pak Ustadz dengan nada datar. Tetapi di balik sikap santainya, pria soleh itu sudah bersiap-siap dan waspada bila terjadi hal-hal di luar kendalinya. Maafkan saya Mas Ilham. Saya kembali hanya untuk melindungi anak saya dari Lampor sandikala itu. Saya berjanji, bila pala Lampor itu sudah lenyap dan pergi dari desa ini, saya akan pergi dari sini.
tutur Samirah yang menyamar menjadi Lastri saat itu. Aku percaya padamu. Tapi ingat Samirah, jangan ikuti nafsu iblis. Semasa hidup kau wanita baik hati dan penyayang. Kau adalah saudaraku. Maka izinkan aku untuk membantu menjaga amanah yang telah Allah titipkan padaku. Beritahu aku, siapa nama anakmu? Anakku bernama Rahayu. Astagfirullah ya Allah. Mengapa setelah sekian lama aku baru mengetahui kalau Rahayu adalah keponakan kandungku? Setelah pertemuan Pak Ustadz Ilham dengan Samirah di malam itu, kini sudah ada titik terang yang selama ini menjadi pencarian yang membebani pikiran Ilham sekian belas tahun lamanya. Hari seolah begitu cepat berlalu. Terlihat langit mulai berwarna kuning kemerahan, pertanda senja akan segera tiba. Di sebuah kolam ikan, ada dua orang laki-laki yang sedang memasukkan bibit ikan lele. Tampak begitu tergesa-gesa. Dang yuk mulai. Udah mau gelap ini. Yang penting bibit ikannya sudah disebar ke kolam. Seorang pria bertubuh gempal dengan buru-buru menghidupkan mesin motor Grand Astrea. Iya, ini aku sudah siap. Wah, kesorean kita Min. Mudah-mudahan aman di jalan. Ujar pria bernama Muhdi sambil naik ke atas motor. Deru suara motor terdengar dan kemudian melaju di saat itu. Seperti dikejar sesuatu, Parmin dengan ngebut mempercepat laju motornya. Senja semakin memerah. Tanda sandikala telah tiba. Kedua orang di atas motor itu merasakan hawa aneh saat mulai memasuki perbatasan desa Mekarsari. Belum sampai mereka masuk ke desa, dari langit muncul suara riuh gemuruh disertai deru angin kencang dengan menebar bau amis bercampur kapur barus yang begitu menyengat. Kedua orang itu begitu ketakutan. Sadari keremangan senja, muncul 8 sosok berjubah hitam yang berjalan menyatu dan melayang di udara. Sosok hitam itu secepat kilat menyerang ke arah Muhdi dan Parmin yang masih berada di atas motor. Kuku runcing hitam itu menghujam ke perut kedua lelaki itu. Cerita disertai erangan kematian terdengar begitu memilukan mewarnai sandikala berdarah saat itu. Parmin dan Muhdi tewas dengan perut robek, sementara sosok lampor itu kemudian lenyap meninggalkan 2 mayat yang terkapar mengenaskan. Warga yang mendengar suara cerita itu sontak keluar dari rumah lalu berlarian menuju ke tempat kejadian. Ketiwasan Rajapati. Suara warga yang berseru keras sambil memukuli kentongan kembali terdengar, di mana telah jatuh korban lagi saat sandikala. Siapa yang mati, Rul? Beberapa orang warga berbarengan bertanya pada orang yang memukul kentongan. Muhdi sama Parmin, Lek. Jawab pria bernama Sarul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Warga berucap, lalu melihat kedua mayat yang terkapar dengan rasa iba bercampur takut di hati mereka. Para warga langsung mengevakuasi kedua korban itu dan segera memakamkan keduanya malam ini juga. Rahayu yang berada di rumah saat itu merasakan kembali keanehan pada dirinya. Gadis itu kali ini terlihat begitu marah, penuh gejolak dalam hatinya. Dengan penuh emosi disertai rasa kesal, Rahayu bergegas menuju keluar rumah. "Mbak, mau kemana?" Tole bertanya karena melihat Rahayu yang begitu aneh malam itu. "Diam saja di rumah, jaga tari ini yuk. Mbak ada urusan sebentar," ujar Rahayu berbohong pada Tole. "Mbak janji ndak akan tinggalin kami kayak Simbo." Tole tiba-tiba memeluk Rahayu begitu erat. "Iya, Mbak janji. Ingat ya, jaga tari ini yo, Dek." Rahayu mencium pipi adiknya lalu pergi keluar rumah di tengah gelapnya malam. Sepeninggalan Rahayu, Tole bergegas mengunci pintu rapat-rapat, lalu masuk ke kamar dan memeluk gadis kecil yang tampak duduk di atas balai bambu. Rahayu berlari menuju area hutan yang berada di belakang kampungnya. Sengaja dirinya mengambil jalan pintas
agar tidak diketahui warga yang masih berduka atas kematian Parmin dan Muhdi. Nafas Rahayu terdengar begitu menggebu. Dengan penuh amarah, gadis itu berlari terus masuk ke dalam hutan. Tak peduli apa yang akan terjadi pada dirinya. Yang ada di dalam hati gadis itu hanyalah dirinya harus menyelesaikan urusan dengan sosok Lampor itu. "Lampor keparat, keluar kalian!" Teriakan Rahayu terdengar di keheningan hutan di malam itu. Tak berselang lama, terdengar riuh gemuruh disertai angin kencang. Cahaya merah muncul diiringi kemunculan 8 sosok Lampor yang melayang di udara. Akhirnya, kau datang dan menyerahkan dirimu pada kami. Sosok Lampor berjubah hitam itu kini tampak turun dan berdiri di hadapan Rahayu. Dari dekat, sosok itu begitu menyeramkan. Wajahnya hitam dan hanya berwujud tengkorak, sementara kedua matanya menghitam dengan rahang yang mengeluarkan bau busuk. Ayo, serahkan jiwamu. Aku sudah terlalu lama menunggu. Sosok Lampor itu perlahan mengangkat kedua tangan tengkoraknya dan siap menghujam perut Rahayu saat itu. "Jangan mimpi, Kedasi. Kau pikir semudah itu bisa menghabisiku, manusia murtad?" Rahayu kali ini dengan wajah terlihat tak kalah angker, berkata dengan penuh amarah. Rahayu tetap berdiri tegak, keanehan pun terjadi. Tubuh Rahayu berubah wujud, perlahan menjadi tinggi besar, dengan separuh berwujud manusia, sementara separuh lagi berwujud wanita dengan berpakaian merah darah. "Akulah separuh jiwa yang ada di tubuh gadis ini, Kedasi. Ayo, kita beradu nyawa malam ini." Sosok Rahayu melesat menyerang Lampor itu dengan buasnya. Bayangannya berkelebat bagai sepintas cahaya merah yang sulit ditangkap oleh mata telanjang. Lampor yang mendapat serangan membalas dengan jurus yang mematikan. Tetapi luar biasa, sosok Rahayu terlihat lebih unggul dan beberapa kali bisa menghantam dan mencakar bayangan Lampor itu. Pada detik berikutnya, gaun merah darah sosok Rahayu melebar lalu menggulung bayangan Lampor itu dan dengan wajah laksana iblis neraka, Rahayu melumat bayangan Lampor dengan seringai yang begitu kejam dan bengis. Suara kematian terdengar saat sosok Rahayu memutar gaun merahnya dengan sepenuh kekuatannya. Sosok Lampor itu lenyap berganti dengan ambruknya sesosok wanita tua yang terkapar sekarat di tanah. "Mati kau, wanita murtad!" Saat sosok Rahayu siap menghabisi wanita yang tak lain adalah wujud asli dari Lampor itu, tiba-tiba terdengar suara memanggilnya. Hentikan, Genduk. Rahayu, sudah hentikan, Duk. Jangan kotori tanganmu dengan menghabisi manusia murtad itu. Seorang pria berkopiah putih berlari menghampiri sosok bergaun merah yang masih berdiri di hadapan wanita tua yang terkapar di tanah. "Kau tak punya urusan denganku. Minggir cepat!" Sosok bergaun merah membentak marah dengan mata melotot memandang pria yang tak lain adalah Pak Ustadz itu. "Cepat minggir dari hadapanku!" Kali ini, sosok bergaun merah itu menepis tangan Pak Ustadz yang seketika itu terpental ke belakang. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, Pak Ustadz kemudian duduk bersila dengan mengenadahkan kedua tangan. Dari bibirnya terdengar mulai membaca doa-doa. Rahayu menoleh ke arah Pak Ustadz, lalu dengan mengibaskan tangannya, sosok itu menyerang Pak Ustadz tetapi luar biasa. Serangan itu sedikit pun tak mampu mengenai pria yang tengah khusyuk membaca doa-doa. Lalu kemudian, "Hentikan, panas, ampun!" Sosok bergaun merah itu merasakan ada hawa panas yang seolah membakar tubuhnya. Detik berikutnya, tubuh sosok itu berputar-putar, terombang-ambing ke sana kemari, bahkan terhempas berkali-kali menghantam tanah. Sementara sosok wanita itu yang tadi terkapar sekarat
kini tampak mulai kembali bangun seperti sedang menghimpun kekuatan baru. Pak Ustadz yang merasakan ada bahaya besar yang sedang mengintai dan spontan memutar kedua tangannya, lalu dua teriakan kesakitan terdengar menggema di tengah gelapnya malam. Tampak kedua sosok itu terpental, terbanting keras menghantam tanah. Tercium bau hangus daging terbakar yang menebar bau amis yang begitu menyengat di hidung. Rahayu! Pak Ustadz berlari menghampiri sosok Rahayu yang terkapar dengan tubuh penuh luka-luka. Duk, bangun Duk. Ini Pak Demu, Duk. Suara tangis haru terdengar dari mulut Pak Ustadz yang saat itu memeluk tubuh Rahayu dalam keadaan sekarat. Pak adekku, benarkah itu? Suara Rahayu terdengar begitu lemah. Iya Duk, aku Ilham, kakak kandung ibumu. Ayo Duk, yang kuat, bertahanlah. Ayo kita pulang ke rumah Pak De. Tangis Pak Ustadz terdengar begitu memilukan. Hendak Pak De, saya sudah tidak kuat. Saya titip kedua adik saya Pak De. Suara itulah suara terakhir yang keluar dari bibir mungil gadis bernama Rahayu, yang kemudian terkulai lemah tak bernapas lagi di pangkuan Pak Ustadz Ilham. Melati, Duk, jangan tinggalkan Pak De. Pak Ustadz menjerit histeris menangis dengan memeluk erat tubuh kaku Rahayu yang sudah meninggal dunia. Warga terlihat berlarian mendekat ke arah sumber suara. Saat mereka melihat Rahayu yang sudah meninggal, mereka semua menangis sedih dan pilu. Mereka begitu kehilangan sosok Rahayu yang baik ceria. Selamat jalan, Genduk. Kata-kata itu terdengar dari mulut para warga yang diiringi isak tangis penuh kesedihan. Langit malam itu seolah ikut bersedih atas kepergian Rahayu untuk selamanya. Awan tiba-tiba menutupi langit yang tadi disinari cahaya rembulan. Lalu saat itu hujan turun membasahi bumi di malam tragedi petaka Sandikala. Tak terasa 15 tahun sudah berlalu. Tampak di pemakaman umum berdiri dua orang, laki-laki dan perempuan. Lalu mereka duduk menyirami makam itu, kemudian dengan khusyuk membaca doa-doa. Mbak Yu, ini kami Tole dan Tarini datang ke rumah Mbak Yu. Kami rindu Mbak Yu. Laki-laki gagah berkacamata hitam yang tak lain adalah adik angkat Rahayu, perlahan mencium batu nisan yang bertuliskan nama Rahayu. Kami rindu nasi pecel buatan Mbak Yu di masa kecil kami, ujar gadis manis bernama Tarini dengan tersenyum, tetapi di balik itu ada air mata yang mengalir deras membasahi pipinya. Suasana haru begitu terasa di area pemakaman desa Mekarsari. Langit biru menjadi saksi pengorbanan Rahayu demi menyelamatkan nyawa warga yang tak berdosa dari para lampor Sandikala. Demikianlah kisah akhirnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk sahabat yang baru bergabung. Terima kasih. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.